Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Ini sudah ada 8 siswa yang masuk. Kita pergunakan waktunya untuk menunggu sebentar lagi, biar gayeng kalau banyak yang datang ya. Mulan. Oke, sudah ada 9 siswa yang hadir pada malam hari ini. Kita langsung mulai saja kelasnya ya. Oke, kalau gitu saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di kelas saya ya. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Arik Franada, di pelajaran yang sama setiap hari Selasa pukul 9 malam waktu Taiwan. Bisa dengar suara saya? Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya?
Oke, kita cek terlebih dahulu. Tes tes 1 2 3, bisa dengar suara saya? Cek 1 2 3. Halo, bisa dengar suara saya? Gimana sekarang? Sekarang masih putus-putus? Sekarang masih putus-putus? Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya? Halo. Gimana, bisa dengar suara saya dengan jelas, teman-teman sekalian? Halo, cek 1 2 3. Kok gak ada respon? Sekarang gimana? Oke, saya minta yang denger jelas ada berapa? Ada yang jelas ya, ada yang tidak jelas. Oke, berarti kan masalahnya tidak di tempat saya, tidak di jaringan saya ya, karena beberapa siswa menyatakan bahwa mereka bisa mendengarkan jelas suara saya, dan ada beberapa juga yang tidak mendengarkan jelas suara saya. Silakan cek kembali kekuatan sinyal ataupun tempat kalian duduk ya, tempat kalian mendengarkan ceramah saya atau tempat kalian sedang belajar. Kalau di situ memang sinyal GSM-nya atau sinyal providernya jelek, sinyal WiFi-nya jelek, cari sinyal yang lebih bagus ya. Dan dipastikan jaringannya 4G atau 3G, jangan pakai 2G, jangan pakai sinyal E ya, F2 atau 2G, itu tidak akan bakalan kuat. Jadi nanti pakainya sinyalnya 3G atau 4G ya, pilih. Tapi saya rasa di Taiwan sudah tidak ada 2G lagi. Duh, Mbak Mulyani nggak bisa dengar suara saya. Oke, sebelum saya mulai kita cek-cek terlebih dahulu ya. Gimana yang lainnya, bisa dengar suara saya dengan jelas? Suaranya kurang jernih. Sekarang gimana? Nah, itu Mbak. Oh, Mbak Hanin jelas ya. Nah, sekarang sudah saya jauhkan. Jelas ya? Oke. Baik teman-teman sekalian, saya ucapkan kembali selamat datang dan bertemu kembali dengan saya di pelajaran IPS. Untuk malam hari ini kita sudah berada pada pertemuan atau memasuki pertemuan yang ke-8. Sudah separuh jalan kita lalui dan saya kira dari Bapak Farih atau dari akademik sudah menyampaikan untuk evaluasi tengah semesternya. Karena saya sudah memberikan soalnya itu sudah jauh-jauh hari dan sedikit berbeda dengan ujian-ujian sebelumnya. Ada bunyi beduk. Di sini nggak ada masjid. Aduh, jangan halusinasi ya Mbak ya. Jadi takut saya. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya kira Pak Waris sudah menyampaikan untuk soal ujian tengah semesternya ya, karena saya sudah menyampaikan jauh-jauh hari kepada beliau.
dan agak sedikit berbeda dengan ujian-ujian tengah semester atau ujian-ujian sebelumnya, bahwa ujian IPS kali ini saya coba untuk online. Ya, saya buat untuk link online-nya sehingga teman-teman sekalian tinggal buka linknya dan menjawab soalnya, serta di akhir form soal online untuk IPS nanti akan ada tombol kirim atau submit. Nah, itu nanti otomatis sudah masuk ke sistem saya. Jadi memang belum saya sampaikan, Mbak. Jadi saya nunggu dulu 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu saya akan informasikan siapa-siapa yang sudah ngumpul ya. Jadi nanti kalian bisa cek apakah sudah terkirim atau belum. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk mengirimkan dalam bentuk email, karena itu sangat menyusahkan ya. Kirim email itu saya harus cek satu persatu ya. Kadang-kadang masuk ke spam, kadang-kadang masuk ke kotak sampah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang tidak ada notifikasi. Kalau pakai online itu lebih gampang saya untuk mengecek siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa yang belum, dan pengkoreksiannya pun lebih efektif waktunya ya, gitu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan, dan nggak usah terburu-buru karena waktunya lama ya, sampai 11 Maret, dan ini juga baru mau Maret ya, gitu ya. Pada malam hari ini tanggal 28 Februari, dimana tanggal terakhir di bulan Februari tahun 2017. Besok kita sudah memasuki bulan baru, yaitu di bulan Maret. Mudah-mudahan besok semangat baru, kemudian cita-cita baru kemudian apapun yang kalian akan lakukan, pelajari, dan kegiatannya apapun, kerjaannya apapun, mudah-mudahan dimudahkan untuk kedepannya. Oke, malam hari ini sebelum kita mulai materi pada kesempatan malam hari ini, kita buka terlebih dahulu pelajaran IPS pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai? Ya. Sangat luar biasa, pada malam hari ini sudah ada 10 siswa yang hadir. Walaupun di tengah-tengah ujian tengah semester, saya kira tidak hanya satu pelajaran saja yang dikerjakan, tetapi semuanya ya. Jadi saran saya nggak usah terburu-buru, Mbak. Ini nggak dinilai kok siapa yang mengumpulkan pertama, siapa yang mengumpulkan besok gitu. Yang penting jangan terlalu telat dari deadline-nya ya. Deadline-nya kan tanggal 11 atau 15 Maret. Jadi masih 15 hari untuk kalian untuk mengerjakan. Jadi nggak usah tergesa-gesa mengerjakannya. Jadi cari waktu yang luang, misalnya hari Sabtu malam atau Minggu pas libur gitu ya, atau pas mengajak nenek atau kakeknya ke taman ya, mengajak jalan-jalan, ada spare time sekiranya 1 jam 2 jam gitu ya. Itu bisa digunakan. Ya, gitu. Baik. Pada malam hari ini kita sudah masuk di bab baru ya. Ini sebenarnya meneruskan dari pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin sebenarnya bab besarnya kita membahas tentang kebangkitan nasional ya. Kebangkitan nasional itu dimana negara kita, negara Indonesia, setelah sebentar, kebangkitan nasional atau bukan ya? Saya cek dulu. Saya kadang-kadang lupa. Iya, kebangkitan nasional benar, karena di kelas sebelah pun mirip-mirip materinya seperti ini, jadi takut salah aja. Ya, sebenarnya untuk materi ini judul besarnya adalah tentang kebangkitan nasional, di mana kebangkitan nasional itu adalah sebuah perjuangan dari bangsa Indonesia dalam melawan penjajah setelah bangsa penjajah itu datang di Indonesia banyak sekali gitu ya, bertahun-tahun lamanya ya, beratus-ratus tahun yang lamanya. Nah, untuk pertemuan yang kemarin kita sudah bahas tentang sistem tanam paksa yang dilakukan oleh tentara kolonial Belanda yang menjajah kurang lebih 350 tahun. Nah, malam hari ini kita akan memulai membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia
Karena kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan Hindia Belanda atau kolonial Belanda atau yang lainnya ya, baik dari Portugis, Spanyol yang menjajah di Indonesia, kebijakan-kebijakan itu tidak ada yang menguntungkan rakyat Indonesia, bahkan semuanya ya, hampir semuanya itu merugikan bangsa Indonesia. Untuk itu bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun lamanya, hingga hampir beratus-ratus lamanya ya, akhirnya rakyat Indonesia sadar tidak boleh kejadian ini atau situasi ini tuh berlarut-larut. Artinya situasi penjajahan itu berlarut-larut. Akhirnya rakyat Indonesia pun berpikir untuk bisa mengadakan perlawanan dan mengusir para penjajah dari bumi Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah apa saja bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia. Banyak sekali bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia. Ya, kok kayak orang TBC? Emang nggak jelas ya? Yang lain gimana? Saya nggak ngetik tuh. Saya pegang mikrofon ini dan tidak ngetik. Gimana sekarang? Udah jelas lagi? Ya, yang lain jelas ya. Baik, kita mulai. Bentuk-bentuk perlawanan apa saja yang dilakukan oleh bangsa Indonesia atau rakyat-rakyat Indonesia. Tidak sedikit dari rakyat Indonesia menjadi korban ya dalam proses perlawanan rakyat ini. Nanti kalian akan melihat tokoh-tokoh pahlawan yang berjasa ya dalam proses perlawanan rakyat untuk melawan penjajah. Tentu saja mungkin ada sebagian dari pahlawan-pahlawan yang nanti akan kita sebutkan yang kalian tahu ya, karena memang sebagian memang terkenal, ada di uang kertas, kadang-kadang ada di pajang di sekolahan gitu ya. Nah, mungkin nanti kalian akan kenal ya, akan mengetahui, akan paham siapa itu pahlawan-pahlawannya ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang perlawanan bangsa Indonesia. Tapi sebelum itu akan saya ceritakan terlebih dahulu tentang perlawanan rakyat Indonesia itu sendiri. Menyikapi kedatangan serta dominasi bangsa-bangsa barat di Indonesia, kemudian bangsa Indonesia itu melakukan reaksi dan perlawanan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya, ada yang menunjukkan tidak suka, kemudian menolak atau tidak mau berhubungan sama sekali dengan mereka, baik dalam bidang perdagangan, kebudayaan ataupun bidang-bidang lainnya. Seperti kita ketahui ya, kita flashback dari penjelasan yang kemarin atau pembelajaran sebelumnya, bahwa memang yang datang di Indonesia itu tidak hanya satu bangsa, tetapi berbangsa-bangsa ya. Dan rata-rata dari mereka adalah dari bangsa barat, baik itu Portugis, Spanyol, Belanda gitu ya. Nah, menyikapi hal-hal tersebut, menyikapi kedatangan bangsa barat yang notabene mereka itu datang itu bukan untuk kerjasama, tetapi untuk menduduki, menjajah dan mengambil hasil bumi yang ada di Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia itu tidak hanya berpangku tangan kemudian diam ya, tetapi akhirnya setelah beratus-ratus lamanya dijajah oleh para penjajah tersebut, rakyat Indonesia akhirnya melakukan reaksi dan perlawanan dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Jadi perlawanannya itu tidak hanya satu macam, misalnya perang saja tidak, tetapi perlawanannya macam-macam. Dari yang menunjukkan rasa tidak suka terhadap bangsa barat yang datang, kemudian menolak setiap kebijakan-kebijakan yang mereka sampaikan, hingga tidak mau lagi berhubungan dengan mereka, baik kerjasama dalam bidang perdagangan, kemudian kebudayaan ataupun bidang-bidang lainnya. Itu merupakan bentuk rasa perlawanan dari rakyat Indonesia kepada penjajah yang datang ke Indonesia. Ya, kalau ditarik dari
dari segi umumnya perlawanan rakyat Indonesia kepada para penjajah itu biasanya perlawanan dilakukan dalam bentuk perang. Ya, umumnya itu dilakukan dengan perang dan gerakan-gerakan sosial. Artinya gerakan-gerakan sosial itu adalah secara diplomasi. Artinya rakyat Indonesia sudah mulai mendirikan organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan baik dari kerajaan dan sebagainya untuk menghimpun serangan, tidak hanya perang saja tapi secara diplomasi. Artinya ya tadi menolak, kemudian tidak mau bekerja sama, begitu. Peperangan itu dilakukan secara terorganisir, terutama oleh angkatan bersenjata milik kerajaan-kerajaan di suatu daerah atau pasukan yang dimiliki oleh kelompok bersenjata. Peperangan itu bukan lantas hanya satu orang, dua orang, tiga orang kemudian melawan penjajah, itu enggak. Tetapi peperangan itu lebih terorganisir pada zaman dulu, itu sudah terorganisir, sudah sangat direncanakan oleh setiap kelompok-kelompok tertentu. Kalau zaman dulu itu sudah direncanakan ya, di planning baik-baik peperangan tersebut oleh kerajaan-kerajaan di suatu wilayah atau daerah. Di Indonesia dulu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berdiri pada zaman penjajahan ya. Baik kerajaan-kerajaan yang sifatnya keturunan ataupun kerajaan-kerajaan yang bersifat agama. Ada yang kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, kemudian kerajaan Islam ya. Itu sudah berdiri. Kemudian gerakan sosial perlawanan yang dilakukan dengan cara protes ya. Perusakan milik penjajah atau pengusaha yang bekerja dengan penjajah, serta gerakan sosial yang berupa pemberontakan. Jadi tidak hanya perang saja yang dilakukan, tetapi adanya gerakan-gerakan sosial yang juga dilakukan seperti protes, kemudian fasilitas-fasilitas penjajah itu mulai dirusak ya, dan tidak mau bekerja sama serta melakukan pemberontakan. Nah, ini ada beberapa faktor kenapa rakyat Indonesia itu akhirnya melakukan perlawanan-perlawanan terhadap penjajah. Yang pertama karena gerakan bangsa barat yang cenderung menguasai dan menjajah sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ya, faktor ini dirasa sangat merugikan sekali bagi bangsa Indonesia ya, karena ini bumi kita yang harus memilikinya gitu ya, kita yang harus meninggali, bukan bangsa lain yang tiba-tiba datang kemudian mengambil semua isi dan kekayaan bumi kita, kemudian dibawa pergi dan menduduki ya tanpa dosa dan tidak menguntungkan rakyat-rakyat yang tinggal sebelumnya di situ, malah disiksa, malah dirugikan ya. Nah, kemudian itu yang menjadi faktor pertama utama bangsa Indonesia, bangsa kita akhirnya memberontak ya, pengen keadilan ya, memberontak dan melawan bangsa-bangsa barat yang datang di Indonesia. Kemudian faktor yang lain adalah hasrat untuk hidup tenang sesuai dengan adat istiadat setempat dari rakyat Indonesia, seperti halnya sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat. Ya, sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis datang ke Indonesia untuk menjajah, kehidupan bangsa Indonesia itu sangat aman, tenang ya, damai, sesuai dengan adat istiadat yang mereka miliki ya. Hidup dengan adat, hidup dengan kebudayaan. Tetapi setelah bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia, semuanya dirusak. Bahkan kadang-kadang mereka, bangsa Indonesia itu tidak boleh untuk melakukan bentuk pemerintahan atau kehidupan sehari-hari sesuai dengan adat yang mereka miliki. Jadi cenderung sudah terkontaminasi atau disebarkan virus-virus ala-ala barat gitu ya dari dulu, sehingga mereka, bangsa Indonesia itu sudah tidak merasa hidupnya tenang ya, hasratnya tidak damai, sehingga perlu adanya perlawanan untuk melawan penjajah-penjajah yang datang ke Indonesia. Kemudian hasrat untuk menegakkan kedaulatan dan kemandirian serta tidak ingin dicampuri oleh bangsa lain. Sebenarnya tanpa tanpa bangsa barat datang ke Indonesia, kita tuh sebenarnya bisa berdaulat, bisa bersatu ya. Tidak perlu dicampuri oleh orang lain, kita sebenarnya bisa berdiri gitu ya.
Bahkan justru dengan dicampuri tersebut, bahkan dengan dijajah tersebut, itu kemudian membuat bangsa Indonesia terganggu. Kita merasa terganggu, kita tidak bisa mandiri. Untuk itu, supaya kita mandiri, supaya kita bisa bersatu, untuk menegakkan kedaulatan dan kesatuan negara Republik Indonesia, kita harus melawan, ya, mengusir semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kolonialisme dan imperialisme sangat membelenggu masyarakat Indonesia. Jadi adanya kebijakan-kebijakan pembentukan aturan-aturan yang dilakukan oleh bangsa Barat yang menjajah ke Indonesia itu sangat membelenggu masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia tidak bebas untuk melaksanakan kehidupan yang aman, tentram, sesuai dengan adat istiadatnya, sesuai dengan tatanan kerajaan dan sebagainya. Karena harus mengikuti kemauan Belanda, kemauan Barat tentang kolonialisme serta aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bangsa Indonesia, sehingga itu terasa atau terkesan membelenggu rakyat, ya, sehingga perlu adanya perlawanan. Apa saja bentuk-bentuk perlawanannya? Seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, ada peperangan dan gerakan sosial. Rakyat menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak menghendaki penjajahan. Rakyat Indonesia dari dulu itu sudah terkenal dengan rakyat yang cinta damai, yang anti penjajahan gitu ya, tidak suka peperangan, sehingga ketika dia melawan itu menunjukkan bahwa memang rakyat Indonesia itu tidak mau ada bangsa lain yang menjajah, tidak mau adanya penjajahan, ya, gitu. Tetapi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu lantas belum bisa mengusir Belanda dari wilayah Indonesia. Jadi berbagai macam bentuk perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu lantas belum bisa belum mampu mengusir bangsa Belanda dari wilayah Indonesia, hingga negara Belanda tersebut mengalami kekalahan perang dalam Perang Dunia Kedua dan menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Ya. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, Belanda itu sudah menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun lamanya, dan akhirnya Belanda kalah dengan Jepang. Jepang membom Belanda. Akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang, sehingga perlawanan itu bisa tergolong sukses, ya. Nah, maka dari itu yang akan kita bahas adalah kejadian sebelum Perang Dunia Kedua saat Jepang membom Belanda, ya. Bentuk-bentuk perlawanan rakyat apa saja yang sudah terjadi di Indonesia. Baik, Mbak Uwais Harun ini tidak bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Bagaimana dengan yang lainnya? Gimana yang lainnya? Bisa dengar suara saya atau enggak? Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya? Oh, bisa. Nah, nanti saya akan jelaskan, ya. Berisik gimana? Oke, lanjut ya. Faktor-faktor Indonesia gagal melawan penjajah. Yang pertama adalah kurangnya persatuan di antara rakyat dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Zaman dulu itu belum ada rasa kesatuan dan persatuan dan kesatuan di rakyat Indonesia. Di kerajaan-kerajaan biasanya ya bersatunya ada hanya satu kerajaan gitu ya. Kadang-kadang malah setiap kerajaan itu ada ada persaingan-persaingan, pemberontakan antara kerajaan seperti itu, sehingga ini yang membuat Indonesia gagal melawan penjajah. Kemudian
mentalis sebagian orang Indonesia yang terperdaya oleh jabatan dan kekayaan yang ditawarkan oleh penjajah. Jadi orang penjajah itu, orang-orang Belanda itu juga pinter ya. Salah satunya adalah memberikan kekayaan, memberikan jabatan kepada orang-orang Indonesia tertentu sehingga mereka terlena dan tidak jadi untuk melawan penjajah. Akhirnya perlawanannya gagal. Kemudian kualitas sumber daya manusia, SDM itu sumber daya manusia, kayak kepandaian, kemudian keterampilan, Indonesia itu masih kalah dengan penjajah. Misalnya kemampuan untuk berdiplomasi misalnya ya, kemampuan untuk politik, kemampuan untuk perang ya, kemampuan untuk menggunakan senjata atau taktik perang itu masih kalah jauh dengan penjajah, sehingga kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia itu masih cenderung kalah dengan penjajah, sehingga ya itu sebagai salah satu faktor kenapa Indonesia gagal melawan penjajah. Kuatnya rasa cinta kedaerahan rakyat Indonesia sehingga menjadi peluang bagi penjajah untuk mengadu domba. Nah, ini juga terjadi ya. Indonesia terkenal dengan negara yang banyak suku, adat istiadat, kebudayaan, ras gitu ya, sehingga mereka itu cenderung cinta hanya sama daerahnya saja, tidak cinta keseluruhan kedaulatan rakyat atau kesatuan negara Republik Indonesia ya, karena waktu itu belum bersatu seperti sekarang, sehingga Belanda sangat gampang sekali untuk mengadu domba ya, karena belum adanya rasa cinta tanah air. Kemudian terdapatnya persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menjadi kerajaan paling maju. Nah, banyaknya kerajaan-kerajaan di Indonesia itu bukan lantas menjadi kekuatan Indonesia untuk bersatu, karena memang kerajaan-kerajaan zaman dulu itu semuanya saling saingan ya, siapa yang lebih maju, siapa yang lebih kuat seperti itu. Sarana dan prasarana militer serta alat-alat komunikasi antar daerah di Indonesia masih sangat minim. Dulu kita perang, orang-orang Belanda sudah pakai bom, pakai granat, pakai drum, pakai tembak gitu ya. Di Indonesia mana ada, paling keris sama ilmu-ilmu ini ya, sihir, ilmu-ilmu kanuragan begitu ya. Nah, itu masih sangat minim, sehingga ya, itu sangat mempengaruhi juga dalam peperangan melawan penjajah. Oke, kita mulai terlebih dahulu tentang perlawanan terhadap penjajah, yaitu Portugis. Ya, Portugis ini adalah salah satu penjajah yang sempat datang ke Indonesia untuk menjajah ya. Portugis bisa datang ke Indonesia dan mulai menjajah di Indonesia pada saat Portugis itu berhasil mengalahkan kerajaan Malaka pada tahun 1511. Nah, itu mulai asal mulanya Portugis itu mulai menjajah bangsa Indonesia, yaitu pada saat Portugis itu berhasil mengalahkan atau menaklukkan kerajaan Malaka pada tahun 1511. Ya, setelah kerajaan Malaka itu direbut oleh Portugis atau berhasil ditaklukkan oleh Portugis, kemudian lantas rakyat Indonesia tidak tinggal diam ya. Perlawanan-perlawanan itu dilakukan ya oleh rakyat Aceh, Johor, dan rakyat dari kerajaan-kerajaan lain terhadap kedudukan bangsa Portugis yang tadinya merebut pelabuhan dan kerajaan Malaka. Baik, perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan Bapuloh pada tahun 1575. Jadi tidak hanya di Selat Malaka. Setelah Portugis itu berhasil menaklukkan Selat Malaka pada tahun 1511, kemudian Portugis itu memperluas jajahannya ke daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk di kawasan atau daerah Maluku, sehingga pada saat Portugis mulai menjajah Maluku, rakyat Maluku lantas tidak kemudian diam. Rakyat Maluku kemudian mengadakan atau melakukan perlawanan untuk melawan Portugis yang dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan Baabullah pada tahun 1575.
Perlawanan tersebut dilakukan karena rakyat Maluku tidak suka dengan kedatangan para pedagang Portugis yang ingin menguasai sumber rempah-rempah dari Maluku. Jadi di sini jelas bahwa kenapa atau alasan kenapa rakyat Maluku kemudian melakukan perlawanan terhadap kedatangan Portugis ke daerah Maluku, yaitu karena mereka tidak suka Portugis itu datang ke Maluku untuk menguasai sumber rempah-rempah yang ada di Maluku. Ya, perlawanan itu sudah dilakukan sejak setahun setelah Portugis itu mengalahkan atau menduduki Malaka, yaitu tepatnya pada tahun 1512. Ya, peralatan perang bangsa Portugis itu lebih lengkap ya. Yang seperti tadi sudah saya katakan, peralatannya canggih-canggih sudah. Mereka sudah menggunakan senapan api ya, tembak, brem gitu, terus kemudian laras panjang, bom, peledak dan sebagainya. Dia sudah menggunakan seperti itu, ada meriam dan sebagainya, lebih lengkap. Sehingga perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis ini mengalami kegagalan. Selain tadi karena faktor peralatan perang dari Portugis yang canggih-canggih ya, yang sudah maju, yang lebih lengkap daripada peralatan yang dimiliki oleh rakyat Maluku. Faktor lain kenapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku itu mengalami kegagalan itu karena tidak adanya kerjasama di antara kerajaan-kerajaan. Jadi masih individualis orang-orang zaman dulu untuk melawan melawan penjajah. Jadi mungkin hanya satu kerajaan saja yang menjajah, tidak adanya kerjasama antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Artinya itu menjadi tidak kuat dan bangsa Portugis gampang untuk menaklukkan dan mengalahkan serta memenangkan peperangan dari perlawanan rakyat Indonesia tersebut. Baik. Di Jawa Tengah, tepatnya di Demak, Portugis juga berhasil datang ke sana untuk menyerang ya, untuk menduduki kerajaan Demak. Nah, karena perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Demak di Jawa Tengah itu tidak terorganisir, serta tidak adanya dukungan dari kerajaan-kerajaan di kawasan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serangan yang dilakukan oleh kerajaan Demak di Jawa Tengah pun untuk Portugis itu juga mengalami kegagalan. Tadi kita sudah paham ya bahwa Portugis itu tidak hanya menduduki satu daerah, tetapi di daerah-daerah lain juga di Indonesia, dan semuanya dilawan oleh bangsa Indonesia sampai di kerajaan Demak tadi ceritanya. Demak pun tumbang, mengalami kegagalan ya saat melawan bangsa Portugis karena perangnya tidak terorganisir ya. Mungkin tidak ada kapten yang memimpin ya, semuanya waton maju gitu ya, bawa pedang, bawa keris gitu ya, tidak ada yang mengorganisir, tidak ada taktiknya, sehingga gagal, serta tidak ada dukungan-dukungan dari kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, sehingga perangnya pun mengalami kegagalan. Kemudian kita kembali lagi di Malaka ya. Sebenarnya perebutan di Malaka, perebutan atau penjajahan di Malaka oleh Portugis itu terjadi 2 kali, dan pemberontakan pun dilakukan selama 2 kali juga, yang dipimpin oleh Adipati Unus pada tahun 1512 dan 1513, 2 tahun berturut-turut. Tetapi hasilnya bagaimana? Hasilnya nihil, tidak berhasil juga untuk mengusir bangsa Portugis dari Selat Malaka. Selat Malaka, kenapa Portugis itu sangat antusias untuk merebut Selat Malaka ya? Karena memang Selat Malaka itu merupakan pada zaman dulu sekitar tahun 1500-an itu merupakan jalur perhubungan dagang yang sangat strategis di seluruh dunia. Bangsa Arab, India, kemudian bangsa Cina itu ya, datang ke Indonesia atau datang untuk
berdagang dan berinteraksi antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya sebagai jendela dunia lewat Selat Malaka. Sampai ada lagunya ya, Selat Malaka itu ya. Nah, kenapa si Portugis ini sangat antusias sekali untuk merebut Selat Malaka? Karena itu ya. Portugis itu ya negara Portugis, Spanyol ya. Daerah bukan beda lagi ya. Portugis itu bangsa. Jadi Portugis itu ada di Eropa. Dia berdekatan dengan Inggris, berdekatan dengan Spanyol, berdekatan dengan Belanda. Kalau sekarang Portugis itu mungkin bukan mungkin ya, dia Portugal ya. Portugis itu bangsa negara Portugal. Bangsanya namanya Portugis. Dia ada di Eropa sana. Ya, satu terah ya, satu keluarga dengan bangsa Belanda, Inggris, Spanyol ya, gitu. Itu yang pertama kali menjajah itu memang bangsa Portugis. Nah, setelah berhasil menaklukkan kota-kota atau kota-kota daerah-daerah di Indonesia dan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia gagal, akhirnya bangsa Portugis itu berhasil menjalin kerjasama dengan penguasa kerajaan Pajajaran, di mana pada saat itu kerajaan Pajajaran itu sedang bersaing dengan kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, perlawanan yang dilakukan oleh Adipati Unus untuk melawan Portugis di Malaka gagal total. Ya, setelah Portugis dilawan ya, atau Portugis menjajah, tibalah bangsa lain yang namanya VOC. Ya, ya. Setelah Portugis itu menjajah dan menguasai beberapa daerah di Indonesia, akhirnya membuat Portugis itu terkenal di daerah Eropa sana ya. Jadi bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol itu sudah mendengar bahwa Portugis itu menduduki daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, yaitu Indonesia. Itu membuat bangsa-bangsa lain yang ada di Eropa sana itu datang di Indonesia. Salah satunya adalah para pedagang Belanda. Nah, para pedagang Belanda akhirnya secara berombongan datang ke Indonesia ya, untuk melakukan dagang. Pada saat itu masih diduduki oleh Portugis, bangsa Indonesia, negara Indonesia ya. Kerajaan-kerajaan wilayah di Indonesia masih diduduki oleh bangsa Portugis. Pada saat kependudukan Portugis tersebut, kemudian para pedagang dari Belanda itu datang ke Indonesia, ke tanah air kita, dengan mendirikan kongsi dagang atau perkumpulan-perkumpulan dagang yang namanya VOC pada tahun 1602. VOC akhirnya berkembang ya, berkembang pesat, membentuk koloni-koloni atau kumpulan-kumpulan ya di mana-mana ada, yang akhirnya membuat Portugis itu kalah bersaing. Sehingga Portugis pun mundur, penjajah pun diganti oleh penjajah Belanda yang terkenal dengan penjajahan paling lama di Indonesia, 350 tahun. Jadi setelah Portugis pergi dari Indonesia, akhirnya datanglah bangsa Eropa lain ke Indonesia, yaitu bangsa Belanda. Lantas kemudian datangnya bangsa Belanda di Indonesia itu tidak kemudian membuat rakyat itu menjadi tenang, tidak membuat rakyat Indonesia itu menjadi tentram, hidupnya damai, tetapi malah semakin parah. Dan akhirnya rakyat Indonesia pun juga melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah, yaitu bangsa Belanda. Pada saat itu VOC yang tadi adalah kongsi dagang atau kumpulan para pedagang-pedagang dari Belanda, kemudian VOC itu membuat satu kantor pusat, yaitu di Jayakarta, yang sekarang namanya menjadi Jakarta ya. Nah, pada saat VOC itu membuat pusat operasional perdagangan di Jakarta atau di Jayakarta, kerajaan-kerajaan yang ada di tanah air itu merasa dirugikan ya.
barang-barang menjadi nggak ada, harga semakin naik, kemudian dagangan-dagangan lesu, semakin dirugikan, dan seperti itu, semakin rugi. Akhirnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu mulai melakukan gimmick atau aksi-aksi tertentu, mulai bereaksi terhadap kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang diberlakukan oleh VOC. Nah, dan kerajaan Mataram yang ada di bawah kepimpinan Sultan Agung pada waktu itu juga mulai merasa terancam dengan adanya VOC. Mataram itu adalah kerajaan yang ada di Jawa ya. Nah, karena kenapa tadi Mataram, saya katakan kerajaan Mataram di bawah kepimpinan Sultan Agung itu merasa terancam, karena VOC lama-lama memiliki ambisi untuk menguasai Jawa ya. Kalau VOC itu berambisi untuk menguasai Jawa, berarti kerajaan Mataram pada waktu itu yang merupakan kerajaan yang besar, kuat yang ada di Jawa itu merasa tersaingi oleh VOC, yang akhirnya Sultan Agung sebagai raja atau pimpinan kerajaan Mataram melakukan penyerangan terhadap VOC, tidak hanya satu kali tetapi dua kali, tetapi hasilnya gagal. Karena apa? Karena keadaan militer kerajaan Mataram itu masih lemah, dan dukungan dari kerajaan-kerajaan lain di luar Jawa itu masih kurang, sehingga mengakibatkan penyerangan terhadap VOC itu gagal. Gimana, masih tidak jelas suara saya, Mbak Kartini? Yang lain gimana? Cek yang lain gimana, bisa dengar suara saya? Sekarang masih putus-putus. Dek gimana ya? Oke. Berisik gimana ya? Padahal di sini tenang sekali loh. Oke, saya lanjutkan ya. Walah, Mbak Mulyani nggak dengar suara dari tadi. Oke, nanti simak aja rekamannya ya. Ya, akhirnya setelah perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Agung, oleh kerajaan Mataram tadi untuk melawan VOC selama dua kali gagal, akhirnya itu membuat VOC memiliki kedudukan yang kuat dalam melakukan perdagangan di kawasan Nusantara. Jadi mulai berkibar ya statusnya VOC tersebut. Kemudian VOC dengan leluasa dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Apa karena sinyal saya jelek kali ya? Soalnya sudah seminggu ini loh, provider saya tuh tidak bersahabat. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ya, di Pulau Sulawesi ya tadi ya, saya sudah menyampaikan bahwa VOC setelah melakukan perlawanan-perlawanan akhirnya berhasil menguasai beberapa daerah, banyak daerah di Indonesia, dan menjadi kuat. Dan itu tidak menutup kemungkinan menutup kemungkinan bahwa rakyat-rakyat yang ada di wilayah-wilayah yang kemudian VOC itu datang di situ untuk mengambil alih kekuasaan, rakyat-rakyat di wilayah-wilayah atau daerah-daerah Indonesia itu kemudian melakukan perlawanan. Seperti di Sulawesi, perlawanan rakyat untuk mengusir VOC itu dilakukan di Kerajaan Makassar yang merasa terganggu dengan VOC ya. Akhirnya VOC itu sampai juga di kawasan Makassar,
di Pulau Sulawesi sana. VOC sama tujuannya adalah untuk menguasai daerah-daerah karena di sana juga sumber daya alamnya luar biasa. Saat kedatangan VOC, rakyat di Makassar di Sulawesi sana merasa terganggu, sehingga di Pulau Sulawesi pun VOC datang dilawan oleh rakyat di daerah Sulawesi. Pedagang banyak mengalami kemunduran. Perlawanan kemudian dipimpin oleh Sultan Makassar yang bernama Sultan Hasanuddin dan juga tidak berhasil. VOC pun juga termasuk penjajah yang licik ya dan pintar. Dia juga memanfaatkan konflik dan persaingan antara Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar dan Raja Bone. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dulu memang kerajaan-kerajaan di Indonesia itu banyak sekali mengalami persaingan-persaingan ya. Sehingga persaingan-persaingan tersebut antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya itu sangat dimanfaatkan oleh penjajah untuk mengadu domba, sehingga kekuatannya menjadi lemah dan mudah untuk digempur, dihancurkan. Itu tadi di Sulawesi atau di Makassar. Di Maluku, VOC juga sampai di Maluku dan rakyat pun juga melakukan perlawanan. Perlawanan di daerah Maluku ini berlangsung lama, dan perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Nuku yang berlangsung dari tahun 1780 hingga 1805, sekitar 25 tahun peperangan ini terjadi. Dan tidak hanya perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Nuku saja, tetapi ada pemimpin lain dari Maluku yang namanya Patimura, ya, pahlawan Patimura namanya. Dia juga memimpin peperangan dengan melawan bangsa VOC tadi, bangsa Belanda lewat VOC, itu pada tahun 1817. Sultan Nuku melakukan perlawanan itu karena tidak suka dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan-kerajaan di Maluku, serta memaksa kerajaan-kerajaan untuk bekerja sama dengan Belanda. Jadi itu yang tidak disukai oleh Sultan Nuku, sehingga Sultan Nuku mengadakan perlawanan. Belanda mulai masuk ke dalam kerajaan-kerajaan dan ikut campur dalam proses-proses pemerintahan dalam kerajaan tersebut. Misalnya membuat kebijakan-kebijakan tertentu, kemudian merubah sistem pemerintahan dan sebagainya. Dan itu yang tidak disukai oleh Sultan Nuku, sehingga Sultan Nuku itu melakukan perlawanan, mengerahkan rakyatnya untuk melawan VOC. Sultan Nuku itu merupakan sultan atau raja dari kerajaan Maluku yang memiliki sikap tegas untuk menolak kehadiran pemerintah kolonial di Maluku ya. Jadi Sultan Nuku ini terkenal dengan sultan atau raja yang memiliki sikap tegas untuk menolak kehadiran pemerintah kolonial di Maluku. Hilang ya? Atau gimana kalau hilang seperti itu ya, kayak saya ngomong sendiri. Nggak ada yang dengerin berarti dong. Dari 13 siswa yang sudah berhasil masuk di sini, ada nggak yang dengar suara saya dengan jelas? Atau semua gangguan? Oh, Mbak Wina jelas ya suara saya. Eka juga bisa dengar suara saya. Baik, berarti yang lain itu yang tidak bisa dengar suara saya bermasalah dengan jaringannya ya. Dicek lagi. Baik, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Saya akan lanjutkan dengan bagaimana perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda ya. Ya, tadi Sultan Nuku yang melawan VOC ya, memanfaatkan kekuatan militernya untuk menghadapi Belanda. Cara Sultan Nuku itu tidak lagi peperangan, tetapi dengan cara diplomasi, yaitu dengan mendekati Inggris. Jadi pada saat Belanda menjajah di Indonesia, sebenarnya juga ada bangsa lain datang, tetapi tidak menjajah pada waktu itu ya. Nah, kemudian Sultan Nuku ini tahu bahwa bangsa Inggris itu juga berasal dari bangsa Eropa sana,
di benua Eropa sana yang juga merupakan saingan dari Belanda. Nah, Nuku kemudian mendekati Inggris untuk melakukan kerjasama yang sebenarnya hanya taktik semata ya, tidak benar-benar kerjasama, itu hanya untuk mengadu domba atau mengadu antara Inggris dan Belanda, seperti yang Belanda pernah lakukan ke bangsa Indonesia untuk mengadu kerajaan-kerajaan ya. Para pemuda Maluku tidak suka dengan kehadiran pemerintah kolonial yang melakukan pemberontakan antara Juli hingga Desember pada tahun 1817. Ya, pemberontakan pemuda yang dilakukan oleh pemuda Maluku untuk menumpas dan melakukan perlawanan terhadap Belanda tersebut dipimpin oleh Patimura, di mana Patimura ini juga nama lainnya adalah Thomas Matulesi, ya, atau pemerintah Belanda yang memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib yang pernah dihapuskan. Jadi kenapa pemuda-pemuda di Maluku itu melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Patimura yang namanya lainnya adalah Thomas Matulesi, itu karena pemerintah Belanda itu ingkar janji yang dulu sudah menghapuskan wajib kerja, sekarang diadakan kembali, dan lebih parah lagi wajib kerjanya ya, tanam paksanya diperparah lagi dengan penyerahan wajib kepada Belanda yang cukup besar dan merugikan. Kemudian rakyat Saparua kemudian memberikan dukungan kepada Patimura dan mengangkatnya sebagai seorang kapiten atau kapten setelah dikalahkan. Perlawanan Patimura dapat dipatahkan pada tanggal 16 November 1817 dan ia kemudian dihukum mati. Dan dari kalahnya Patimura tersebut mengakibatkan kekuatan Belanda itu menjadi lebih kuat. Ya. Ada lagi perlawanan dalam melawan Belanda, yaitu namanya Perang Padri, yang berlangsung dari tahun 1821 hingga 1837 di Sumatera Barat, yang dilatar belakangi oleh semangat membumikan ajaran Islam sambil menentang adat yang kolot serta nilai-nilai dari Barat. Nah, pada saat itu agama Islam sudah mulai berkembang di negara Indonesia. Nah, datangnya bangsa Eropa ke Indonesia, bangsa Barat, itu mereka tidak memiliki agama Islam dan kepercayaan Islam, sehingga ketika mereka itu memberikan budaya-budaya atau adat-adat yang berbeda dengan Indonesia, otomatis itu ditentang dengan orang-orang Sumatera Barat yang mereka memiliki ajaran agama Islam yang sangat kental, sehingga meletuslah pada waktu itu Perang Padri di Sumatera Barat untuk melawan penjajahan Belanda. Kenapa disebut Perang Padri? Padri itu adalah sebutan tokoh agama Islam yang memiliki keinginan untuk memurnikan ajaran Islam dari nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam ya. Salah satunya tadi adalah adat-adat kolot serta nilai-nilai dari Barat yang mulai meracuni bangsa Indonesia, sehingga Perang Padri ini akhirnya meletus untuk menyatakan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Ya, di Aceh, tadi di Sumatera Barat, di Aceh beda lagi. Di Aceh itu juga adanya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat-rakyat Aceh kepada bangsa Belanda yang berlangsung pada tahun 1873 hingga 1912. Kenapa rakyat Aceh kemudian melawan atau melakukan perlawanan terhadap Belanda? Latar belakangnya adalah pemerintah kolonial itu menguasai seluruh wilayah, pengen menguasai seluruh wilayah, dan orang-orang Belanda atau bangsa-bangsa Belanda mengetahui bahwa kerajaan-kerajaan atau wilayah di Aceh ini memiliki kemampuan diplomatik yang tinggi, sehingga itu menjadi ancaman bagi pemerintahan Hindia Belanda kalau sampai Aceh itu tidak dikalahkan. Bangsa Hindia Belanda itu tahu, atau orang-orang Belanda itu tahu bahwa Aceh itu mampu menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara. Belanda kemudian merasa takut disaingi dan mulai menuntut Aceh untuk mengakui adanya negara Belanda di Indonesia.
Pemaksaan tersebut kemudian membuat reaksi rakyat Indonesia menolak, ya. Akhirnya Belanda mengirimkan pasukannya ke Kutaraja, ibu kota kerajaan Aceh, ya. Hal itu dilakukan untuk menguasai Aceh secara keseluruhan. Tetapi apa yang terjadi? Karena kuatnya kerajaan Aceh waktu itu, akhirnya Belanda mengalami kegagalan. Tetapi Belanda pun tidak tinggal diam. Pasukan Belanda kemudian dipimpin oleh Letnan Jenderal Van Swieten berhasil merebut istana kerajaan Aceh saja, tidak keseluruhan, ya. Belanda kemudian mengubah strategi perang dengan pendekatan sosial budaya, ya, seperti pemerintah kolonial untuk memahami karakter masyarakat Aceh sehingga biar mudah untuk dilumpuhkan, untuk mudah dikalahkan. Ya, kemudian hal lain yang dilakukan oleh bangsa Belanda adalah melakukan serangan ke Aceh Besar. Ya, salah satu pemimpin Aceh, Teuku Ditiro, akhirnya gugur dan mengakibatkan Teuku Umar ditawan dan kemudian ia berhasil meloloskan diri. Ya, makanya beras juga, Mbak. Nasi. Sultan Daud Syah dan Panglima Polim terus melakukan perlawanan sampai akhirnya mereka itu dipaksa untuk menyerah ke Belanda. Pemimpin-pemimpin Aceh terkenal lainnya adalah Cut Nyadin, ya, istri Teuku Umar yang setelah suaminya kalah tadi, ya, itu menerus berjuang untuk mengusir Belanda dan akhirnya dia pun terpaksa menyerah pada tahun 1905. Perang Aceh pun terus-menerus berlangsung hingga tahun 1912 dan perang Aceh tersebut menunjukkan kepada Belanda bahwa rakyat Aceh itu tidak suka penjajahan, ya, sehingga kenapa perlawanan itu terus dilakukan. Di Bali juga dilakukan perlawanan, namanya Perang Puputan. Ya, Perang Puputan itu dimaksudkan adalah pengorbanan yang luar biasa dari seluruh rakyat yang cinta daerahnya, baik pengorbanan nyawa maupun materi. Rakyat Bali ini tidak ingin kerajaan Klungkung yang telah berdiri sejak abad ke-9 itu dimiliki oleh Belanda. Sikap pantang menyerah Bali dijadikan alasan oleh pemerintah Bali untuk menyerang penjajah. Belanda kemudian melakukan serangan ke kerajaan Buleleng di Bali yang bisa ditangkis oleh Bali. Kemudian setelah kalah, Belanda tersebut melakukan serangan lagi pada tahun 1849 dan akhirnya berhasil merebut benteng pertahanan terakhir kerajaan Buleleng di Jagaranaga. Nah, dengan serangan besar-besaran akhirnya rakyat Bali itu membalasnya dengan perang yang habis-habisan namanya Puputan Jagaraga. Jagaraga, ya, artinya melindungi nyawa. Selain perlawanan yang diuraikan tersebut, perlawanan terhadap pemerintah kolonial berlangsung di berbagai daerah dan latar belakang dan penyebab yang berbeda-beda, ya. Sampai akhirnya Belanda itu berhasil dikalahkan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang 2 menit lagi. Next meeting we will be explaining about the Indonesian Islamic education and Western education. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana pengaruh pendidikan agama di Indonesia dengan pendidikan Barat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. Bagi yang tadi tidak bisa mendengar suara saya, nanti mungkin bisa cek rekamannya, ya. Nanti akan segera saya uploadkan dan saya bagikan kepada kalian. Oke. Selamat masuk kepada bulan baru di bulan Maret. Besok kita awali bulan Maret, mudah-mudahan tetap fresh, semangat baru, ya, cita-cita baru.
tujuan hidup baru. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.